Hai, selamat siang teman-teman. Sekarang pukul 2 siang. Aku tadi baru aja selesai cuci piring dan ini aku selesai juga ngerebus kacang hijau. Udah lama pengen. Kemarin kacang hijaunya yang beli apa itu beli online kayak gitu, pesan kan paket kayak gitu. Ini hasilnya. Ini kurang gula merahnya. Kemarin aku bikin puding agar-agar, jadinya dipakai untuk itu. Jadi tersisa 2 biji aja, 2 biji kecil untuk hampir 1 panci kacang hijau. Jadi warnanya ya kayak gini lah. Apa tips untuk ngerebus kacang hijau? Ternyata bener, aku kan ada pernah ngebaca katanya kalau mau cepet hemat gas, ngerebus kacang hijaunya rebus dulu kayak gitu sampai mendidih, sampai blebek gitu. Matiin aja, abis itu biarin sampai agak rada-rada dingin kayak gitu, baru direbus lagi. Ternyata memang bener cepet banget, abis itu cepet merekah kayak gini, cepet. Aku tadi pakai bawang putih geprek, juga pakai 2 siung, abis itu pakai jahe 1 ruas digeprek juga 1 ruas jari. Ngerebus awalnya pakai daun pandan kayak gitu. Aku tambahin telur juga, santan tentunya, santan instan aja aku tadi. Ini telurnya kan, telur itu dikocok-kocok, habis itu diangkat pas waktu udah mau mateng kayak gitu kan, udah diangkat. Warnanya kayak gini, seharusnya agak coklat seperti kue cookies itu, tapi nggak apa-apa, ini enak juga. Oke, aku mau bacain tanya jawab sama Ibu Reni, psikolog, dengan judul terjerat utang bisnis sampingan. Ayo, sekarang banyak banget orang yang ngasih apa itu, ayo ikut investasi, hati-hati ya, hati-hati aja ya. Banyak ya investasi bodong katanya istilahnya sekarang ini. Oke, ntar sakit kepala, puyeng sendiri jadinya. Oke, aku bacain ya. Terjerat utang bisnis sampingan. Bu Reni yang terhormat, saya dan suami sedang mendapat ujian yang sangat berat dan menyita waktu. Suami setiap hari suntuk dan sedih. Saya juga awalnya begitu, Bu, menangis, marah, kesal, meluap-luap setiap hari. Tapi lama-kelamaan kok saya pikir tak ada guna menangis, sedih, dan marah. Mau menangis darah sekalipun toh tak akan selesai begitu saja masalah kami. Semua berawal 2 tahun yang lalu saat suami merintis usaha event organizer atas ajakan omnya. Kata suami untuk menambah penghasilan keluarga kami. Kami berdua cuma PNS dan ibu tahulah berapa penghasilan PNS. Sebetulnya kalau menurut saya gaji kami berdua sudah cukup untuk hidup, tapi ya namanya manusia punya banyak keinginan ya, Bu. Ketika merintis usaha, kami sudah punya rumah meski kredit yang sampai sekarang kami tempati. Hanya saja kemana-mana mesti naik motor, tapi saat itu hidup rasanya tenang dan keempat anak kami juga tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kami. Aduh, pengen. Main. Enak. Lama aku pengen bubur kacang. Bentar ya, mau minum dulu. Saya maupun suami di kantor
kantor dan di lingkungan tempat tinggal dikenal sebagai orang yang pemurah dan taat beribadah. Ada saja orang yang datang pada kami meminta bantuan dan selalu suami saya tolong kalau memang sedang lapang. Ketika memulai bisnis, si Om menjanjikan laba sekian persen bila suami saya menanamkan modal di perusahaannya yang baru berdiri. Suami selalu menanyakan pada saya apakah si Om orang yang dapat dipercaya. Saya selalu menjawab iya, karena si Om pernah meminjam uang kami dengan jaminan sebuah motor. Dan uang kembali sesuai perjanjian. Maka suami pun lantas menanam modal ke dia. Bahkan suami menyuruh saya meminjam modal di bank karena dia ngotot dan berjanji akan mengangsur tiap bulan. Akhirnya saya mau. Ternyata Bu, selain saya, suami juga mengajak beberapa teman kantornya menanam modal. Suami saya diberi jabatan manajer keuangan dan Om sebagai direktur utama. Ketika suami masih harus ke kantor, dia tidak bisa mengawasi keuangan perusahaan dan akhirnya semua secara penuh dia percayakan kepada si Om. Suami saya terus mencari modal karena suami saya bisa dipercaya dan pandai menarik simpati orang sampai terkumpul total sekitar 4 miliar rupiah. Tiba-tiba bulan April lalu barulah terkuak kalau keuangan perusahaan tidak karu-karuan. Modal sebanyak itu yang semuanya hasil berhutang dan semuanya atas ajakan suami saya. 75% tidak tahu rimbanya, tidak jelas rimbanya. Bayangkan Bu, saya dan suami yang cuma PNS golongan 3 harus mempertanggungjawabkan uang sebanyak itu. Padahal semua uang itu si Om yang mengelola. Kucuran dana dari bank saja belum tentu bisa sebanyak itu. Para penanam modal terus meneror suami saya karena uang pokok dan bagi hasil mereka mulai tidak bisa terbayar. Ya Tuhan, mau ditaruh di mana muka kami ini? Sempat terlihat di benak saya untuk bunuh diri saja, Bu. Untung akal sehat dan iman masih tersisa dalam diri saya. Berbagai pikiran buruk berkecamuk di kepala. Bagaimana kalau suami sampai di penjara? Bagaimana kalau anak-anak kena teror? Bagaimana kalau... Aduh Bu, saya jadi cemas tiada ujung. Setiap hari saya hanya cemas. Setiap hari saya hanya cemas saja rasanya. Mau mengadu ke ibu saya, rasanya kok tak tega. Apa yang harus saya lakukan Bu? Perlukah saya mengajukan mutasi ke luar kota? Terus terang saya memegang uangnya saja enggak pernah loh Bu, semua ditransfer atas nama Om. Bu, apa yang harus saya lakukan? Lantas, bila badai ini bisa berlalu, salahkah kalau saya dan suami punya keinginan untuk mencoba bisnis lagi? Apa tanda-tanda bahwa kami tidak akan tertipu? Tolong ya Bu. Terima kasih. Mur yang bingung di X. Oke, kita dengerin solusinya. Apa yang dibilang Bu Reninya? Jeng Mur yang terhormat. Sungguh saya tidak menguasai seluk-beluk keuangan, karenanya saya hanya bisa mengutik-utik sisi psikologis dari masalah Anda. Tetapi surat Anda saya muat sebagai sebuah warning, peringatan untuk pembaca lainnya bahwa di zaman serba susah seperti ini, dorongan-dorongan untuk hidup nyaman cenderung lebih mudah merasuk sukma dan mengalahkan akal sehat dan logika kita. Lantas kalau kita mendasari tindakan kita pada keinginan wants dan bukan kebutuhan need, maka rem paling utama adalah sebuah kesadaran bahwa apa yang membedakan keinginan dan kebutuhan adalah kesadaran untuk mengatakan ya, cukup.
Bila kita mendasari tindakan dengan upaya untuk memenuhi keinginan, maka tak ada limitasi untuk yang satu ini. Tak ada batasnya. Terpuaskannya sebuah keinginan akan segera memicu keinginan yang lain. Terus demikian, karena tuntutan manusia terhadap kenyamanan, kualitas hidup, dan bagaimana kita memaknai kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan juga cenderung bergerak dengan grafik yang naik. Akan tetapi, bila kita mendasarinya pada kebutuhan, maka terpenuhinya sebuah kebutuhan akan membuat kita punya sebuah kepuasan tersendiri. Dengan demikian, dengan sedikit saja kebiasaan untuk merenung dan menyediakan waktu untuk mensyukuri nikmat Tuhan atas terpenuhnya kebutuhan sebagai manusia biasanya akan membuat kita lalu punya rem yang lumayan pakem dalam mengendalikan nafsu untuk memuaskan keinginan kita. Pada Anda misalnya, Anda sadari bahwa dengan gaji PNS berdua di golongan 3, sebenarnya Anda sudah bisa hidup cukup dan terhormat pula. Buktinya orang-orang di sekitar Anda akan datang kepada Anda dan suami manakala mereka punya masalah, bukan? Nah, kali ini faktor pencetus terbentuknya keinginan memang merupakan faktor internal. Memang ajakan dari luar diri, akan tetapi toh keputusan eksekusinya ya atau tidak tetap saja pada dalam benak Anda dan suami. Kalau kita petakan kembali, yang pertama ingin saya sampaikan, bersaudaralah dengan saudara kita. Karena berbisnis dengan saudara akan lebih banyak pekewuhnya, kata orang Jawa. Banyak sungkan dan maafnya ketika telah tercium ketidakberesan. Berikutnya, ketika kita mengatakan bisnis, maka langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat keputusan untuk bergabung juga harus merupakan langkah bisnis, bukan langkah kekeluargaan. Langkah bisnis yang pertama tampaknya ya kelayakan ya jeng. Layakkah perusahaan ini dalam melakukan bisnisnya? Apakah produknya memang laku dijual? Bagaimana riwayat suksesnya sebelum bertemu Anda? Siapa klien yang untuk waktu lama mempercayakan event-eventnya pada si Om, serta seberapa banyak pengalaman pribadi si Om sebagai seorang I.O, event organizer? Kadang saya tertawa kalau ada orang yang menawari saya jasa I.O karena dalam banyak hal berpengalaman menyelenggarakan pesta perpisahan di sekolah saja sudah bisa membuat seseorang mengaku dirinya I.O. Masalahnya tidak seperti profesi lain, akuntan, notaris, pengacara, dokter, atau psikolog yang butuh sekolah khusus serta sertifikasi dari organisasi profesinya untuk dapat berpraktek. Kalau punya nyali ditambah malu yang tidak banyak, orang sah-sah saja kok mengklaim dirinya sebagai I.O. Nah, kalau jawaban untuk semua pertanyaan di atas tidak mendukung munculnya kredibilitas yang mendukung kehebatan si Om dalam bidang I.O, selayaknya suami menahan diri untuk menaruh sedikit uang dan bersabar dahulu melihat perkembangan bisnisnya. Akan tetapi, kalau yang dipakai adalah langkah kekeluargaan, maka fokus adalah pada hubungan baik. Masak sih mau mencederai kepercayaan keponakan sendiri? Banyak sekali persediaan maaf sekaligus pembenaran atas tindakan bisnis yang tak kunjung memberi profit, dan akhirnya karena besarnya rasa sungkan menjalankan fungsi manajer keuangan yang mestinya kuat dikontrol pun lalu terabaikan. Masak sih uang orang mau disalahgunakan?
Uang 4 miliar memang sangat besar. Saya yakin dengan menjual rumah, motor, sampai kompor minyak dan kompor pembagian berbahan bakar LPG pun, kalau Anda kebagian, tak akan pernah bisa menutupi kerugian yang ada. Untuk sementara awasi baik-baik agar si Om tidak terbang tak tentu rimbanya. Jangan sungkan-sungkan lagi. Ajak ia untuk duduk bersama dan memutuskan seberapa penghayatan perannya sebagai orang pertama di perusahaannya dalam menanggung beban hutang ini. Adakah asetnya yang dapat dijual untuk itu? Bila masih bisa melangkah lebih jauh, cegah kerugian berikutnya dengan membekukan kegiatan yang mengeluarkan dana. Artinya, yang 25% harus benar-benar disimpan dan diatur untuk mengatasi kemarahan para penyetor modal. Apes memang, bila utang ke bank adalah atas nama Anda. Dalam hal ini, segera datang ke bank untuk meminta penjadwalan ulang pelunasan utang Anda. Ini akan berdampak lebih positif ketimbang Anda lari dari tanggung jawab. Usahakan pula agar Anda tidak berhutang lagi untuk menutup hutang lama, karena ini namanya gali lubang tutup lubang. Dorong suami untuk berterus terang pada teman-teman penyetor dana. Mudah-mudahan ada belas kasihan mereka untuk memberi tenggat waktu penundaan. Memang kita tak boleh cepat putus asa ya Bu, tetapi khusus untuk suami tampaknya akan lebih aman bila ia jadi PNS yang baik saja. Karena naluri berbisnisnya tampaknya buruk. Kalau toh mau berbisnis juga, lakukanlah yang resikonya rendah. Untung tak banyak, tapi resikonya juga kecil. Ingat, jangan terjuni bidang yang tak Anda kuasai, apalagi bila disertai pengucuran dana yang skalanya sebesar itu. Start with a small thing and think big. Mulailah dengan skala kecil dengan cita-cita yang besar. Jangan sebaliknya. Mudah-mudahan ada celah-celah yang Tuhan bukakan untuk Anda berdua ya Bu, dalam menyelesaikan masalah ini. Salam hangat. Oke, God bless you. Sekarang pukul 2.14. Pukul 2.14 siang. Aku mau makan bubur lagi. Udah dingin nih kayaknya. God bless you ya teman-teman. Ini di luar masih cerah. Ini cerah. Ini agak suhunya agak apa ya? Agak lembab kayak gitu. Jadinya pakai kipas angin di kamar. God bless you teman-teman. Love you all. Ketemu lagi di acara baca membaca. Bye bye.